warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya masuk ya. Alhamdulillah, bersyukur ya kepada Allah, malam hari ini masih diberi kesempatan ya untuk belajar lagi ya mengenai pengantar ilmu ekonomi. Setelah Anda semua sudah mendapatkan kemarin video ya yang saya untuk minggu ketiga ini sebagai bantuannya. Apabila ada sinyal-sinyal yang misalnya kurang jelas atau terputus-putus gitu ya, Anda bisa belajar lagi. Itulah salah satu kemudahan kalau kita menggunakan sistem online ini ya. Jadi selain itu juga ada materi PowerPoint ya, PPT yang juga sudah saya sharekan. Jadi itu PPT-nya silakan dibaca gitu. Kemudian untuk penjelasannya silakan mendengarkan atau melihat video-video yang saya upload. Nah, untuk hari ini saya coba share dulu untuk materi PPT-nya ya. Jadi kita akan melanjutkan apa? Demand, supply, and market equilibrium. Untuk demand kemarin, minggu kemarin sudah. Maka hari ini, malam hari ini kita akan belajar mengenai supply and market equilibrium. Pastikan Anda sudah melihat video saya ya. If I want to know definition of supply, siapa yang tahu? Kalau ditanya definisi supply, bentar ya. Supply itu maksudnya di sini. Jadi supply atau penawaran itu adalah konsep dari perilaku produsen ya, perilaku orang ataupun perusahaan yang menghasilkan produk baik barang ataupun jasa. Perilaku umumnya itu seperti apa? Ada yang kita sebut sebagai supply schedule atau schedule penawaran ya. Jadi ada rangkaian harga barang, ada rangkaian jumlah barang yang ditawarkan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai supply atau konsep dari penawaran atau konsepnya produsen, maka perilakunya berbeda dengan perilaku konsumen. Kalau perilaku produsen ataupun penawaran ataupun supply itu kalau semakin tinggi harga, maka jumlah yang ditawarkan makin banyak. Semakin tinggi harga, semakin tinggi atau semakin banyak jumlah yang ditawarkan, semakin banyak jumlah yang dijual, semakin banyak jumlah yang atau quantity supply istilahnya gitu. Maka kalau kita jika quantity supply represent the number of unit of product that the firm would be willing and able to offer for sale at a particular price during a given time period. Jadi merepresentasikan jumlah unit suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan mampu untuk dijual pada setiap tingkat harga untuk periode yang tertentu. Gitu, ini kalau mau didefinisikan ya. Nah, untuk mempelajari supply kita bisa satu tadi ya dengan schedule-nya bisa. Yang cara yang lain adalah dengan supply curve gitu ya. Nah, kalau kita mau gabung, kalau supply curve atau kurva penawaran, maka yang dischedulekan tadi, apa yang supply schedule yang kita buat tadi,
Semakin tinggi harga, semakin banyak yang mau dijual, itu kemudian kita transfer menjadi suatu graph, ya, suatu gambar, maka bentuknya akan seperti ini. Semuanya kelihatan ya, dan miring dari kiri bawah ke kanan atas, kiri bawah ke kanan atas, gitu. Nah, kalau ditanya lagi mengenai the law of supply atau hukum penawaran, maka bunyinya adalah seperti ini. Jika harga itu semakin tinggi, semakin naik, maka jumlah yang ditawarkan semakin tinggi. Nah, ini keliru. Ini harusnya yang satunya turun ya, semakin turun ya, ini ya. Jika harganya semakin turun, maka QS-nya pun semakin turun. Harusnya gini ya. Nah, makin turun ya, nih ya. Ini aku sudah yang ini. Ini enggak jadi ya. Nah, ya, ini turun ya, P turun, Q-nya juga akan turun. Ya, ini turun, QS-nya juga akan turun. Nah, ya, bisa ya. Saya tidak salah. Maka setnya juga akan melalui ya. Nah, ini. Ya. Nah, jadi semakin tinggi harga, jumlah yang ditawarkan makin tinggi. Semakin turun harganya, maka jumlah ditawarkan semakin turun. Gambarnya, nah, intinya itu ya. Nah, kemudian berarti kalau ditanya jumlah yang ditawarkan itu berubah, itu kalau dengan satu kurva penawaran ini karena perubahan harga barang itu sendiri. Terus, tapi kalau ada kondisi misalnya barang itu harganya itu tidak berubah pada setiap tingkat harga, kok terjadi kenaikan atau penawaran itu geser gitu ya, berubah semuanya, itu kenapa? Nah, nanti. Nah, kalau yang tadi harganya itu tetap, harganya berubah kan memang sukanya berubah, sehingga kurvanya akan seperti ini. Ini kalau harganya berubah ya, maka kuantitasnya berubah jadi kurva supply. Tetapi kalau misalnya ada cost of producing the good atau produknya, ataupun kita sebut price of required input, baik itu labor, capital, ataupun land, tenaga kerja juga mahal gitu ya. Semakin tinggi harga, semakin tinggi harga capital, semakin tinggi harga land misalnya, ataupun sebaliknya semakin murah, maka akan berpengaruh terhadap supply curve-nya.
akan berpengaruh terhadap supply curve-nya atau kurva penawarannya. Demikian juga dengan the technologies ya. Apabila teknologinya itu semakin tinggi, semakin baik, semakin banyak, maka akan mempengaruhi keseluruhan penawaran, sehingga penawaran itu geser. Semakin tinggi teknologi, maka penawarannya akan semakin banyak, gitu ya. Penawaran akan barang itu semakin banyak. Seperti yang saya contohkan bahwa dengan teknologi itu adalah kalau kita mau memproduksi apa kemarin yang di video itu bakery ya, kita memproduksi bakery. Kalau kita menggunakan cara konvensional dalam waktu 1 jam, maka mungkin kita akan menghasilkan cake ataupun bakery itu sebanyak 10 buah misalnya ya. Tetapi kalau kita menggunakan new technologies, misalnya kita menggunakan mesin oven yang besar sekali ya, besar, kemudian sekali membuat adonan, kita bisa mungkin ya memasukkan ke dalam mesin oven itu. Kalau untuk yang bakery standar kan mungkin bisa 100 buah ya, 100 pieces dibuat dalam waktu yang sama, misalnya 1 jam yang sama misalnya gitu. Nah, peran dari teknologi yang semakin tinggi ini menyebabkan kurva penawarannya geser ke kanan ya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya kan seperti ini. Kurva penawaran itu geser dari SA ke SB. Ini bukan disebabkan harganya yang naik, tetapi pada setiap tingkat harga maka Q-nya itu geser, bertambah. Pada saat harganya nol, mula-mula jumlah yang ditawarkan itu hanya sebanyak Q0A. Tetapi karena tadi teknologi baru tadi, maka pada harga P0 jumlah yang ditawarkan itu menjadi Q0B. Demikian pula saat harganya itu P1, maka mula-mula awal-awalnya jumlah yang ditawarkan itu sebanyak Q1A, kemudian menjadi Q1B gitu ya. Paham ya ini ya? Paham kira-kira? Nah. Masih mendengarkan ya? Masih Bu. Masih. Ya. Masih Bu. Sambil untuk ngantuk-ngantuk ya Mas ya. Nggih Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, nanti ingat habis ini ada tugas, maka silahkan diperhatikan ya. Nah, setelah dari supply ini, perubahan supply ini, kalau kita mau gabung ya, antara permintaan dan penawaran itu digabung, mereka sama-sama kedua-duanya pelaku ini menuju ke pasar. Nah, apa yang terjadi di pasar? Saya tutup yang ini. Apa yang terjadi di pasar? Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Kurva permintaan ya. Orang mau beli sesuatu, pergi ke pasar. Kemudian ada orang yang menjual sesuatu, tadi perusahaan boleh, produsen boleh, ya. Nah, kalau mereka bertemu, maka yang terjadi adalah demand 0 dengan S0 ini ketemu. Ada beberapa apa yang menarik ya. Satu adalah titik potong antara demand dan supply. Kalau di gambar ini kelihatannya adalah di P0 dan di 0. Nah, koordinat P0 Q0 itu itulah yang disebut sebagai equilibrium atau market equilibrium, titik kuning yang di sini.
Lah P0 inilah yang disebut sebagai price equilibrium atau keseimbangan harga. Kuantiti Q0 itu adalah equilibriumnya. Kuantiti atau jumlah keseimbangan ya. Nah, berarti ini berarti di titik kalau ditanya market equilibrium itu ada di mana? Di titik pertemuan antara demand dan supply, yaitu pada harga P0 dan Q0. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, coba gambarkan pasar ya, maka Anda menggambar ini ya, understand ya, tahu ya, gambarlah kurva permintaan, gambarlah kurva penawaran, kemudian titik potongnya itu digeser lagi, ketemu P0 atau P equilibrium, diturunkan menjadi Q0 atau Q equilibrium. Inilah yang titik ini di pertemuan ini yang disebut sebagai market equilibrium. Sudah jelas ya? Jadi salah satu tugasnya adalah ditulis dulu itu ya, gambarkan proses terjadinya market equilibrium. Ini tugas ini ya, satu pertanyaannya itu satu. Jadi nanti Anda gambar ini, kemudian Ada pertanyaannya apa, Bu? ya, gambarkan proses terjadinya market equilibrium. Jadi gambarkan terjadinya proses terjadinya keseimbangan pasar. Anda membuat gambar demand, supply ketemu, kemudian titik temunya itulah yang disebut equilibrium ya. Titik temunya itulah yang namanya market equilibrium atau keseimbangan pasar, di mana kalau Anda tarik garis ke kiri itu ketemu P0 atau harga keseimbangan. Kalau Anda tarik ke bawah kita ketemu Q0, yang kita sebut sebagai jumlah keseimbangan. Nah, penjelasannya bagaimana? Hanya di dalam equilibrium atau keseimbangan, jumlah yang ditawarkan itu sama dengan jumlah yang diminta. Pada saat Q0, pada saat harga P ini P0 kemudian terjadi equilibrium, maka terjadi keseimbangan antara jumlah yang dijual dengan jumlah yang dibeli, sama persis jumlahnya, yaitu sebanyak Q0. Ini adalah konsep kesepakatan atau deal transaksi yang terjadi di pasar untuk kategori apa, misalnya harga terhadap produk tertentu ya, itu. Berarti di selain harga P0 maka it is not equilibrium, berarti tidak equilibrium. For example at P1, misalnya di P1, maka akan ada kalau kita geser ke kanan garisnya, berarti kalau misalnya harganya adalah P1, maka ada ketidakseimbangan ya. Ini kalau kita tetapkan di demand, berarti jumlah yang diminta. Loh, pada saat harganya kok mahal, lebih mahal dari P0 tadi, P1, jumlah yang diminta itu hanya sebanyak Q1D.
Tetapi ini miliknya konsumen loh, konsumen. Gampangnya kalau harganya mahal, konsumen hanya mau membeli sebanyak itu. Tetapi kalau harganya P1 dan itu mahal, maka produsen perusahaan senang, dia mau menjual barangnya sejumlah berapa? Ini sejumlah berapa? Berapa nih? Q1. Q1 apa? Atasnya Q1S. ya, Q1S ini menunjukkan quantity supply, ya, jumlah barang yang ditawarkan. Berarti kalau P-nya P1, jumlah yang diminta, Q mandate, ya, jumlah yang diminta oleh konsumen untuk dibeli itu hanya Q1D, tapi yang ditawarkan yang ada di pasaran itu lebih banyak, yaitu sebanyak Q1 ini. Maka mesti nggak seimbang ini. Nah, nanti kita akan lihat kalau tidak seimbang lah berarti namanya apa? Kita sebut sebagai disequilibria. Mari kita lihat sini ya. Nah, cerita yang tadi nah ini nah namanya market disequilibria, ketidakseimbangan pasar. Nah, kalau tadi harga P0 kok terus tiba-tiba kok harganya P1 yang jauh lebih atas, ada ketidakseimbangan itu. Yang seimbang itu ya di P0 Q0 ya, jumlah yang ditawarkan sama persis dengan jumlah yang diminta. Tetapi kalau di P1 ada terjadi apa? Kita sebut sebagai excess supply atau kita sebut juga sebagai surplus. Nah, surplus itu kalau definitionnya adalah is the condition that exists when quantity supplied exceeds quantity demanded at the current price. Artinya kalau harganya itu P1 ada ketidakseimbangan, ada surplus, ada excess supply. Apa itu maksudnya? Kelebihan jumlah yang ditawarkan oleh produsen dibandingkan dengan jumlah barang yang diminta, jumlah barang yang mau dibeli oleh konsumen. Kesenjangannya sebanyak atau kesenjangan ya ketidakseimbangan tadi sebanyak berapa? B, D ini kemudian turun sampai di pertigaan ini, artinya di apa ini di luas segitiga sampai terhadap B, D kemudian ditetapkan di kurva batas kurva ini. Simbol yang kuning ini ya, kelihatan enggak? Ini yang disebut sebagai supply. Nah, itu. Nah, kemudian kebanyakan jumlah di pasaran. Kenapa? Kalau produsen ya senang, harganya mahal senang, tapi konsumen kan tidak senang. Ya, waduh harganya mahal, saya belinya sedikit aja gitu. Ini satu kondisi ya, excess supply. Kondisi yang lain adalah kalau harganya tadi P0, Q0 ini keseimbangan ya, ini mula-mula keseimbangan. Terus tiba-tiba harganya turun P1 atau harganya itu ada di bawah nih. Yang terjadi apa? Tidak seimbang, ada ketidakseimbangan. Artinya apa? Lihat S itu menunjukkan kurva apa? Penawaran. Kurva penawaran ini milik siapa? Penawaran itu miliknya siapa? Miliknya penjual. Kalau harga murah, penjual itu enggak seneng. Dia hanya menjual barangnya itu dalam jumlah berapa?
1S. Tetapi konsumen senang. Nah, ditunjukkan dengan apa? Nih, demandnya kalau harganya satu mau banyak loh, gitu. Nah, berarti terjadi apa? Kita sebut sebagai excess demand atau kelebihan demand, atau in economics shortage, gitu ya. Nah, shortage is the condition that exists when quantity demanded exceeds quantity supplied at the current price. Nah, kalian lihat kondisi di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang dijual. Nah, ini kondisi ketidakseimbangan. Nah, yang seimbang yang mana? Yang di tengah ini toh, ya. P0, G0, demand, supply ketemu. Itu yang di pasar, temunya deal, gitu. Kalau harga, kenapa kok ini ada garis kuningnya kok naik ke atas? Kalau harganya itu di P1 terjadi ketidakseimbangan, maka produsen itu kalau harganya murah dia akan bilang, wah saya nggak bisa memenuhi permintaan Anda. Kalau mau harga jumlah barangnya itu bertambah, jumlah yang saya jual itu banyak, makanya ya harus lebih mahal sedikit, gitu. Kemudian ini tawar menawar, proses tawar menawar, ya, konsumennya bilang, wah ya nanti kalau harganya naik, harganya lebih mahal, maka dia juga akan mengurangi jumlah yang saya beli. Penjualnya bilang, tapi jumlah yang dapat saya jual lebih banyak kalau harganya mahal. Sampai apa? Katakan di sini sampai P0. Yaudah, harga itu saya naikkan sampai P0, saya bisa menyediakan jumlah barang itu sebanyak Q0. Konsumen bilang, oh kalau harganya di P0 ya nggak apa-apa, tapi saya akan mengurangi jumlah yang saya mau beli sebanyak berapa? Q0. Kalau ini adalah pertemuan perpotongan antara demand dan supply, itu berarti disitulah terjadi transaction deal, gitu ya. Artinya oke lah, saya akan jual harganya P0, jumlah yang saya jual Q0. Konsumennya bilang oke lah, kalau harganya P0 saya juga akan beli sebanyak Q0, maka itulah keseimbangan. Jadi proses antara P0, P1 kemudian balik lagi ke P0 itu adalah proses bargaining power, tawar menawar, yang akan menuju dari market disequilibrium menjadi market equilibrium. Itu ya, ini ceritanya untuk excess demand. Maka pertanyaannya di tugasnya 1 tadi membuat bagaimana proses terjadinya pasar tadi ya, market equilibrium. Pertanyaan kedua, bagaimana proses terjadinya excess supply. Nah, silakan digambar ini. Ini gambar, ada demand, ada supply, dan ada nolnya. Kalau ini kita singgungkan dari nol, di atasnya ini harga-harga yang berada di atasnya itulah excess supply. Nah, ini nanti yang dijelaskan. Ya, itu soal yang kedua. Soal yang ketiga, ini dicatat ya. Ulangi. Yang pertama, gambarkan proses terjadinya pasar atau market equilibrium.
gambarkan proses terjadinya excess supply atau surplus, dan gambarkan, kemudian dijelaskan ya. Ketiga, ini jelaskan proses terjadinya excess demand atau shortage gitu. Oke, ya, paham ya? Berarti Anda gambar ini kemudian dijelaskan, kemudian Anda gambar supply ini, kemudian Anda gambar. Kemudian yang nomor 1 tadi market equilibrium ini, kemudian Anda gambar. Oke ya, bisa ya? Tahu soalnya, tahu? Bentar, saya akan memberikan di WA group ya. Silakan sambil dikerjakan di situ. Kalau yang sudah selesai bisa difotokan kemudian dimasukkan di WA group. Nah. Tugasnya ini. Nah, coba ya, Anda boleh lihat di WA group itu tugasnya dari yang saya sampaikan tadi dan juga dari video yang sudah saya buat yang untuk minggu ketiga itu. Silahkan dikerjakan ya. Ini saya stop dulu. Oke. Lihat di WA group ya. Tugasnya mendengarkan kuliah untuk minggu ketiga ataupun tadi yang sudah saya jelaskan dan kerjakan soal berikut. Jawaban ditulis tangan, dikirim email, kemudian jamnya jam 00 ya, sorry ini jam 12 malam, maksudnya jam 12 malam ini ya, terakhir malam ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tahu? Gimana? Mau itu bertanya Bu, Ya Mbak Sekar, gimana Mbak Sekar? ada format untuk pengirimannya nggak Bu? Apa subjeknya gitu? Foto, terus kemudian mau diapain? Di PDF. Subjek buat ngirim ke emailnya, nama NIM biasa Bu. Oke. Sebentar tak tulis kayak di sini ya, tak tulis di Iya Bu. atur ya. Baik Bu. Biar sama semua. Barangnya. Ini kelas apa ini? Kamu namanya kelas apa ini? Kelas sore. Pengantar ilmu ekonomi Bu. Kelasnya apa? Manajemen murni sore Bu. Kelas apa aja ya? Ya iya. Kurang kelas yuk. SMCG Bu. BE SM
C ini SMC kemudian nanti apa nggak tertukar dengan teman-teman yang lain. Mbak lihat itu di grup ya, PIE SMEC nama lengkapnya ya. Baik, terima kasih. Yang jelas ditulis dulu, gambarnya ditulis, gambar, kemudian difoto atau di scan atau di apa, kemudian masukkan ke email. Itu ya Mbak Sekar ya. Iya Bu. Ya, ada lagi yang mau tanya? Videonya sudah bisa dibuka ya, videonya ya. Nah, bisa untuk dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi ya. Boleh. Oke, silahkan Anda mengerjakan tugasnya. Untuk live kelasnya, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini dulu ya, nggak apa-apa ya. Langsung dikerjakan, nanti jam terakhirnya jam 12 malam ya. Oke. Gimana? Nggak ada yang tanyakan ya? Udah ya, cukup ya. Kalau sudah cukup, nggak ada yang ditanyakan ya, kita akhiri untuk live kelasnya ini. Silakan mengerjakan masing-masing di ada tugas tadi 1, 2, 3 tadi, kemudian nanti selesai langsung difoto, dikirim ke email saya. Bentuknya betul boleh, JPEG juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat belajar lagi ya. Kemudian pastikan Anda mengerjakan tugasnya, karena itu nanti akan ada akan dihitung ya dalam proses nilai akhir gitu. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.